Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Seperti biasa, bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah cerita yang ditulis oleh Akagami 903. Gunung yang mengajarkan aku tentang alam dan keindahannya. Perkenalkan, namaku Wanara. Kawan-kawanku memanggilku Nara. Kalian jangan tertawa, karena aku juga sebenarnya tidak mau punya nama yang berartikan kera. Tapi siapa yang bisa menolak? Orang tuaku yang memberikannya. Saat ini aku masih duduk di kelas 2 SMA. Sebuah SMA yang terletak nggak jauh dari rumahku. Rumah yang terletak di bawah kaki Gunung Ungaran. Jadi setiap hari aku dapat menikmati keindahan gunungnya yang malam ini akan aku daki. Sekarang kalian tahu kan, kenapa aku tidak sebegitu khawatir atau tegang untuk mempersiapkan acara pendakian saat ini. Gunung Ungaran yang akan aku daki malam ini sudah kuanggap halaman belakang rumahku. Ini dia kisahnya. Pasar Jimbaran kiri mas, kataku memberi aba-aba kepada kernet bis yang aku naiki itu. Tak berapa lama kemudian, aku sudah berjalan menyusuri jalanan sempit dan menanjak di antara rumah-rumah warga yang ada di desa Sidomukti. Aku memeriksa ke dalam saku samping renselku, 2 bungkus rokok kretek Jisamsu, sebungkus rokok Jarum Super. Oke nih, persiapan sudah lengkap, gumamku dalam hati sambil tertawa kecil. Di antara semuanya, pengeluaran besar untuk saat mendaki gunung itu yaitu rokok, Jarum Super kalau lelah dan kembali turun ke kotaku, Jisamsu untuk nanti saat melawan dinginnya angin di gunung malam hari. Cukup, tidak perlu yang lain. Enggak lah, bercanda. Tentu saja aku butuh yang lain. Tapi yang tidak pernah tertinggal dan selalu benar-benar kusiapkan adalah pisau, kompas, air mineral, korek api, kotak P3K, dan makanan seadanya. Makanan favoritku saat mendaki gunung adalah rengginang. Serius, aku nggak bohong, karena rengginang itu punya kelebihan. Enteng di bawah, dan kenyang juga di perut. Aku tidak pernah bawa jajanan yang muluk-muluk atau merepotkan saat pendakian Gunung Ungaran. Kompor mie instan roti, terlalu mewah buatku. Tak lama kemudian, aku sampai di pos pendakian Sidomukti. Sekarang baru jam 3 sore. Banyak anak-anak muda yang terlihat berkumpul-kumpul di pos itu. Beberapa kelompok pendaki gunung juga terlihat bergerombol tidak jauh dari lokasi pos dan sedang asik bercengkrama, mungkin menunggu giliran mereka. Aku tersenyum kecil dan menghembuskan asap rokokku dan dengan percaya diri mendekati pos pendakian itu. Beberapa orang terlihat menunjukkan wajah tidak suka. Mungkin mereka berpikir aku ini orang unik, orang udik kampungan yang tidak bisa mengikuti antrian. Tapi, 10 meter dari bangunan sederhana yang dijadikan pos pendaftaran pendaki di pinggir desa Sidomukti itu, seorang remaja pria yang sedang asik menulis di sebuah buku di depannya dan melayani pendaftaran para pendaki, itu melambaikan tangan ke arahku. "Woi bro, sini bro!" teriak orang itu. Aku tersenyum dan berjalan ke arahnya. Dengan cepat dia berdiri dan menyuruhku untuk duduk di tempatnya. "Rengit-rengit koyo asu. Aku disuruh dijaga di sini nggak digantiin dari tadi. Mulutku asem. Ini, bantuin aku sebentar," kata si Alimin.
petugas pendaftaran yang sudah kuanggap sahabatku itu. Sama seperti banyak remaja yang lainnya yang nongkrong di luar sana. Aku meletakkan ranselku dan duduk di tempat si Alimin tadi, bertugas mendata para pendaki yang masih mengantri di depan pos ini. Aku menikmati rokok jarum super di tanganku, ditemani segelas kopi hangat dan sepiring singkong goreng yang nikmat. Loh, dari mana itu kopi dan singkong goreng? Dari mana lagi, kalau bukan dari si Alimin bin kawan-kawan. Saat membantunya, aku tidak pernah berharap untuk mendapatkan imbalan apapun. Toh aku juga sedang menunggu dua temanku yang sudah janjian di tempat ini tadi pagi. Jadi tidak ada salahnya kan kalau aku membantu anak-anak Karang Taruna di sini untuk melakukan tugas mereka. Anggap saja segelas kopi dan sepiring singkong goreng ini bonus yang aku dapatkan. Ya, hitung-hitung rezeki anak soleh lah. Kamu sendirian, bro? Tanya si Alimin, yang baru saja datang sambil tersenyum ke arahku. Enggak kok, ada kawan-kawan. Saya lagi menunggunya. Berapa orang? 2 orang lagi. Sama aku jadi 3. Kamu itu emang nekat ya? Berangkat naik gunung kok ganjil. Aku hanya tertawa saja. Memang salah satu kebiasaan yang sebenarnya lebih pantas disebut tahayul. Itu sangat dipercayai oleh orang-orang di daerahku. Sebisa mungkin kepergian ke tempat wingit dengan jumlah orang yang ganjil, tapi mau gimana lagi? Lawang mereka yang ngajak dan mau juga. Kami berdua lalu bercanda dan tertawa lepas sambil membahas entah apa-apa di emperan rumah warga sore itu yang ada di belakang pos pendakian Sidomukti ini. Aku sesekali melirik ke arah jalan yang ada di depanku dan menuju perkampungan yang ada di bawah sana. Jalan yang sama dan tadi aku lalui dari Pasar Jimbaran. Aku mencari-cari sosok kawan-kawanku yang juga tidak kunjung kelihatan itu. Jadi berapa orang kita? Tanya si Diki ke arah rekannya. 5 aja. Jawab Dewi. Oke, jadi pakai mobilmu kan? Iyalah, tenang saja. Di sebelah mereka berdua, ada 3 orang lagi yang dengan penuh semangat mendengar obrolan mereka. Beneran nih, Wi, kita nggak perlu ngajak orang lokal. Kan belum ada yang pernah naik ke sana sih. Tenang saja, Ungaran itu nggak kayak gunung yang lain kok. Mirip tempat wisata. Kata kakakku yang pernah ke sana, kalau malam minggu itu, Ungaran mirip kayak pasar malam. Apalagi pas malam tahun baru. Hah, macet. Kalian bayangin saja lah, gunung tapi jalannya macet. Selangkah berhenti. Dari ujung bawah sampai ke atas. Kayak gitu yang namanya gunung. Tanya Dewi sambil menahan tawa. Keempat teman Dewi hanya tersenyum kecil. Mereka sedang membayangkan petualangan yang akan mereka alami nanti saat berada di Gunung Ungaran. Gunung yang katanya seramai tempat wisata dan cocok bagi pemula seperti mereka. Kelima mahasiswa dan mahasiswi ini memang bukan berasal dari Semarang dan sekitarnya. Mereka secara kebetulan saja bertemu dan kuliah di jurusan yang sama. Diki Marpaung dan Lisa Situmorang, sesuai namanya, berasal dari Sumatera Utara. Dewi Saraswati dari Bandung, Eki Sujana dari Tangerang, dan yang terakhir, Dian Puji dari Yogyakarta. Yang terdekat dari Yogyakarta, tapi tetap saja itu sudah berbeda provinsi. Peralatannya gimana, Ki? Tanya Diki ke arah Eki yang memang kedapatan tugas mempersiapkan peralatan mereka. Karena kita cowok 2, 3 cewek, aku cuma sewa 2 set saja. Kan gak mungkin cewek-cewek bawa ransel gunung. 2 set dah cukup. Nanti 1 tenda untuk cewek, 1 tenda untuk cowok. Pas itu. Kita berdua yang bawa ranselnya ya. Oke, jadi deal ya. Nanti kalian mampir ke kosku. Motor tinggal di sana saja. Kita berangkat sama-sama pakai mobilku. Kata Dewi, mengakhiri diskusi mereka. Keempat kawan Dewi menganggukkan kepalanya dengan semangat, dan bayangan petualangan masa muda yang akan mereka alami terpampang di depan mata mereka. Singkat cerita, dengusan nafas terdengar dari mulut Diki saat meletakkan ransel besar di tanah yang ada di sebelahnya itu.
Berat. Cuma satu kata itu yang teringat di kepalanya. Mereka berlima berjalan dari rumah warga Sidomukti, yang mereka minta tolong untuk menitipkan mobil Dewi. Dan setelah berjalan kaki selama setengah jam lebih, kini mereka sampai di pos pendakian Sidomukti yang terlihat ramai oleh para pendaki lain yang juga bertujuan sama dengan mereka. Mereka kini percaya sepenuhnya dengan kata-kata Dewi setelah sempat ragu saat memikirkan nasib para pemula seperti mereka untuk melakukan pendakian Gunung Ungaran. Kini mereka menjadi lebih percaya diri. Mereka bukan satu-satunya rombongan yang berniat menikmati keindahan alam gunung di tempat ini. Ada puluhan orang lainnya yang sekarang bersama mereka, sedang mengantri di pos pendakian ini, dan semua menunjukkan wajah semangat dan ceria untuk menyambut petualangan mereka. Bayangan gunung yang tinggi menjulang dan jalanan menanjak tanpa turunan yang ada di depan mereka sekarang tidak terlihat begitu menyeramkan lagi. Bukankah ada puluhan orang yang akan menuju ke sana? Diki dan rombongannya juga sedikit bangga dibandingkan para pendaki amatir lain yang terlihat kurang persiapan dan hanya menggunakan peralatan seadanya. Rombongan Diki terlihat seolah seperti pecinta alam yang sesungguhnya, dengan 2 buah ransel gunung yang penuh peralatan di punggung Diki dan Eki. Ditambah lagi dengan wajah-wajah cantik ketiga cewek yang ada dalam rombongannya, dan juga sebuah gitar yang disandang oleh si Lisa. Rombongan mereka menjadi sasaran lirikan rombongan pendaki lain dengan tatapan iri. Kampungan, desis Dewi saat melihat sesosok remaja laki-laki yang menggunakan tas ransel kecil minim dan sebatang rokok yang terselip di bibirnya, berjalan dengan santai memotong antrian penuh percaya diri menuju ke pos pendakian. Biarin aja Dewi, ababil gitu. Jawab Dian sambil tersenyum kecil. Emangnya mau pergi kemana dia? Gak ada persiapan gitu. Ini bukan pasar, ini gunung. Dasar abang ababil, sahut Dewi, dan matanya tidak berhenti melirik ke arah remaja itu. Tapi, tak lama kemudian, raut muka mereka berlima itu berubah. Mungkin juga sebagian besar rombongan pendaki yang sedang menunggu di tempat ini juga menunjukkan ekspresi yang sama. Bang Labil yang baru saja mereka cibir terlihat berbincang-bincang sejenak dengan petugas pos pendakian yang seumuran dengan rombongan mereka. Lalu dia duduk dan menggantikan petugas itu untuk melakukan pendaftaran para pendaki. Dan Dian pun tertawa kecil. Kirain pendaki juga, ternyata bukan, kata Dian pelan. Muka Dewi sedikit memerah, tapi tetap saja dia memonyongkan bibirnya. Berapa orang, Kak? Tanya remaja yang duduk di depan rombongan Dewi dan memegang ballpoint di tangannya. 5 orang, jawab Dewi pendek. Boleh pinjam kartu identitasnya, Kak? Gak usah, nanti aku yang sebutin nama mereka saja. Yang penting bayar kan? Jawab Dewi sedikit ketus. Remaja tersebut terlihat kaget. Lalu tak lama kemudian, dia melihat ke arah rombongan Dewi satu persatu. Sedikit raut muka tak percaya terlihat di wajahnya. Sesaat kemudian, remaja itu kembali melihat ke arah Dewi dan dia tersenyum. Maaf, Kak, bukan masalah bayarnya. Ini bukan tempat wisata, ini jalur pendakian gunung. Kami butuh identitas masing-masing pendakian peserta, nomor telepon masing-masing. Selain itu juga nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi. Seandainya nanti terjadi apa-apa di sana. Jawab si bocah itu menjelaskan panjang lebar. Udah Wi, kita ngikut aja, bisik si Dian dari sebelah Dewi. Dewi menyerah dan dengan enggan memberikan kartu identitas miliknya dan informasi yang diminta oleh remaja itu. Tak lama kemudian, rombongan mereka kembali melanjutkan perjalanan mendaki ke arah atas. Segitunya sih, orang ramai juga, pakai ngasih tahu rutenya juga. Kan cuma ini aja kan jalannya, sahut Dewi sambil mengendus kesal. Udah lah Wi, gak usah dipikirin lagi.
Kita kesini mau senang-senang kan? Kata Lisa sambil merangkul rekannya. Semua orang lalu tertawa sambil berjalan berlahan ditemani cahaya mentari yang mulai meredup karena hampir tenggelam di peraduannya. Woi bro, kenapa kawan kamu belum datang juga? Tanya Alimin, penjaga pos itu. Gak kelihatan, kayaknya gak jadi kali ya? Aku menjawab Alimin. Si Alimin lalu tertawa dengan kencang melihat ekspresi wajahku. Gak jadi ya? Puas ya, puas kamu bro. Alimin masih tetap saja tertawa dengan merdu dan melihat ke arahku. Udah gak usah naik, nginep di sini aja. Apaan? Sama-sama batangan juga. Ya terus gimana? Kamu mau naik sendiri? Ya iyalah, bukan kali pertama juga. Alimin tetap saja tertawa dan dia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi tunggu bentar, ngabisin ini dulu, tanggung. Jawabku kepada Alimin sambil menyomot sepotong singkong goreng lagi yang ada di piring itu. Oh, pancen cahasu iki. Loh, ini kan sudah disuguhin. Ya mubazir lah kalau nggak dimakan. Tak lama kemudian, entah gimana ceritanya, kami ngobrolin para pendaki yang naik malam minggu ini. Tadi ada rombongan yang ceweknya poin bro. Yang mana? Itu yang 5 orang tadi. Ceweknya 3, cowoknya 2. Bawa gitar. Alatnya juga komplit. Mungkin anak-anak pecinta alam dia. Kata Alimin semangat denganku. Aku hanya diam. Haha, pecinta alam dari Hong Kong. Aku kembali teringat dengan insiden bersama cewek cantik tapi judes itu. Camp Mawar. Sebuah rumah kecil dari papan dan sebuah papan nama terlihat tertempel di dinding depannya. Gimana? Kita mau ngecamp di sini atau naik lagi? Tanya Eki ke arah Diki. Istirahat di sini aja dulu. Nanti jam 12 kita naik. Harusnya masih sempat lihat sunrise. Jawab Diki. Tak lama kemudian, 2 buah tenda sudah terpasang di area yang memang disediakan untuk mendirikan tenda. Mereka semua tertawa dan saling bercanda dengan riang. Api unggun lalu dinyalakan di dekat tenda. Diki memainkan gitar dan Lisa bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Yang lain mendengarkan sambil menikmati bekal makan malam mereka. Mereka tiba di camp ini selepas maghrib dan berniat bermalam di sini lalu naik ke puncak jam 12 malam nanti. Si Dewi tiba-tiba beranjak berdiri. Aku mau ke kamar kecil. Ada yang ikut gak? Tanya Dewi kepada rekan-rekannya yang lain. Dian melihat ke arah Dewi dan tersenyum. Mereka berdua lalu berjalan menuju kamar kecil sederhana yang berada di dekat bangunan kayu. Kau bawa tas kecil, Wi? Tanya Dian saat berjalan melihat ke arah Dewi. Dewi hanya tersenyum. Aku lagi dapet nih, Yan. Gak enak banget dari tadi. Mau ganti dulu? Pantesan. Galak banget dari tadi. Lagi sensi rupanya. Apaan sih lo, Yan? Tak lama kemudian, Dewi keluar dari kamar kecil dengan sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Dian gantian masuk ke dalam kamar kecil itu. Saat Dian keluar dari sana, kantong plastik itu tak lagi ada di tangan Dewi. Tapi Dian tidak berkata apa-apa. Mereka lalu kembali berjalan menuju tenda milik mereka. Sepanjang jalan banyak cowok-cowok yang menggoda mereka. Gimana enggak? Mereka kan memang mahasiswi yang berpenampilan trendy dan menarik. Dewi dan Dian hanya sesekali tersenyum dan menganggukkan kepalanya menanggapi godaan cowok-cowok itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di tenda milik mereka. Mereka berdua lalu bergabung dengan yang lainnya. Diki dan Lisa kini sudah saling berpelukan sambil menyanyikan lagu romantis. Eki sedang membakar sosis di tangannya dengan menggunakan api unggun. Untung kalian cepat datang. Aku nggak tahan jadi obat nyamuk, sahut si Eki. Dewi dan Dian lalu melirik ke arah pasangan Diki dan Lisa lalu tertawa. Memangnya kami naik gunung itu untuk nganterin kalian pacaran? Sahut si Dewi kepada Diki dan Lisa. Lalu Diki menjawab, kamu ngiri ya?
Cibir si Diki lalu tangannya justru memeluk Lisa lebih erat. Dewi terdiam dengan wajah keki, lalu dia ikut membantu Eki bersama Dian. Sayup-sayup terdengar suara adzan Isya dari desa Sidomukti yang ada jauh di bawah sana. Dewi dan teman-temannya masih asik menikmati malam minggu di tengah alam pegunungan, yang hawa dinginnya mulai terasa menusuk di kulit mereka itu. Wah, dingin banget ya, kata Eki sambil berdiri menuju ke tenda laki-laki yang ada di belakangnya. Tak lama kemudian, Eki kembali lagi setelah mengenakan jaket tebal yang memang sudah dia persiapkan. Dewi dan kawan-kawannya juga mulai merasakan hawa dingin itu, lalu mengikuti jejak Eki dan mengambil jaket mereka masing-masing. Malam mulai beranjak, mereka masih asik bercanda dan menikmati suasana malam yang syahdu. Suara jangkrik dan binatang malam lain terdengar menemani mereka. Hanya ada beberapa tenda yang berdiri di kemawar ini selain mereka. Di belakang tenda mereka, berjejeran pohon pinus yang terlihat seolah tertata rapi, terlihat hening dan syahdu. Dian terdiam dan melihat ke sekelilingnya, kegelapan yang menyelimuti mereka. Gunung yang menjulang tinggi dan dipenuhi pepohonan lebat yang terlihat gelap dan misterius. Cahaya lampu dari perkampungan yang ada nan jauh di kaki gunung sana. Suara gemeretak dari kayu yang dilalap api unggun di depan mereka. Hutan pinus yang diselimuti kegelapan dan seakan-akan ingin menelannya. Suara-suara angin yang tak pernah didengarnya di malam hari, yang selama ini dihabiskan di tengah kota Semarang. Semuanya membuat Dian sadar, tempat ini bukanlah sebuah tempat yang bisa mereka anggap sepele dan remeh, seperti bayangan mereka sebelumnya. Ini adalah gunung, sebuah gunung yang masih memiliki hutan dan alam liarnya. Gunung yang selalu akan menyimpan misteri dan membuat semua orang mengagumi kebesarannya. Gunung tempat binatang-binatang liar masih dengan bebasnya hidup sesuai dengan habitatnya. Entah ada binatang apa saja yang sekarang sedang bersembunyi dalam gelapnya malam ini. Atau mungkin juga ada sesuatu yang lain. Saat pikiran itu tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Dian, tanpa sadar bulu kuduknya meremang. Dian membenarkan jaketnya dan menggeser duduknya mendekat ke arah rekan-rekannya yang lain. Semua kawan Dian sadar dengan apa yang dia lakukan. Kamu ngapain sih, Yan? Enggak apa-apa. Cuma dingin saja, jawab Dian pendek. Kawan-kawan yang lain saling berpandangan mata dan melirik ke arah Dian yang sedikit bertingkah aneh itu. Tak lama kemudian, mereka berlima kembali bersenda gurau dan menikmati malam minggu mereka. Dian sesekali melirik ke arah jajaran pohon pinus di belakangnya yang masih tetap diselimuti gelapnya malam, dan kini terlihat menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu sedang mengawasi mereka dalam kegelapan. Kalian percaya sama hantu nggak? Tanya Dian dengan tiba-tiba ke arah kawan-kawannya. Dewi dan rekan-rekannya terdiam ketika Dian menanyakan pertanyaan itu tiba-tiba. Suasana hening pun menyelimuti mereka. Hah, mana ada hantu? Zaman 4G sama IG. Kalaupun ada hantu, mereka pasti sudah viral, iya kan? Jawab Diki sambil tertawa ngakak memecah keheningan gara-gara pertanyaan Dian tadi. Kawan-kawannya lalu tertawa mendengar kata-kata candaan dari Diki. Hanya Dian saja yang tidak tertawa dan dia hanya tersenyum kecut. Aku dari Jogja. Di kampungku, kami masih percaya yang begituan. Jawab Dian pelan. Dian, kita ini mahasiswa. Kita diajarkan untuk menggunakan logika. Apa yang tidak bisa kita lihat dan jelaskan dengan logika, hanyalah isapan jempol belaka, iya kan? Tanya Eki ke arah Dian sambil tersenyum. Dian hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya pelan. Mungkin mereka benar, mana ada hantu. Dian, kita tahu kalau orang tua zaman dulu terlalu kolot dalam mendidik, kata Dewi kepada Dian. Lalu dia melanjutkan pertanyaan lagi.
kita tidak boleh membuka payung di dalam rumah, katanya Pak Mali. Kan emang iya, buat apa pakai payung di dalam rumah? Kan kita gak bakalan kehujanan. Selain itu, kita juga gak boleh memotong kuku di malam hari. Pak Mali juga kan? Zaman dulu, sebelum ada lampu listrik, kan memang gelap. Mana kelihatan kalau motong kuku. Tapi kalau sekarang, gak masalah kan? Jelas Dewi panjang lebar yang disambut anggukan kepala oleh rekan-rekannya. Tapi, gara-gara topik yang dibuka oleh Dian tentang hantu, suasana api unggun mereka memang agak lain. Mereka tidak seriang tadi. Dian juga merasakan dorongan dalam dirinya untuk selalu menoleh ke belakang, ke arah hutan pinus yang diselimuti kegelapan itu. Seperti ada yang memanggilnya di sana. Kawan-kawan Dian memerhatikan semua gerak-gerik Dian sedari tadi. Suasana juga semakin lama semakin hening. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Hanya tinggal beberapa tenda yang penghuninya masih aktif bercengkrama di depan tendanya masing-masing. Sebagian yang lain sudah menanamkan tubuh mereka ke dalam tendanya yang hangat dan terlindung dari terpaan angin pegunungan yang dingin itu. Yan, kamu dari tadi kenapa sih melirik ke arah hutan itu terus? Tanya Dewi ke arah Dian. Lalu Dian pun menjawab. Gak apa-apa, Wi. Kayaknya kamu udah lelah, Yan. Tidur duluan aja di tenda. Iya, Dik. Kata si Diki. Lalu Dian pun mengiyakannya. Dian lalu beranjak berdiri dan menuju ke tenda yang digunakan untuk tenda cewek. Dian mengambil selimutnya dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu, Dian berusaha memejamkan matanya. Dia ingin melupakan semua imajinasi yang mengganggu pikirannya dari tadi. Setelah beberapa menit, Dian mulai merasa ngantuk melanda dan tersenyum kecil, bersiap untuk terbang ke alam mimpi. Tapi, sebuah bayangan tiba-tiba terlihat di luar tenda dan tepat berdiri di depan tenda. Awalnya, Dian tidak merasakan apapun. Tapi saat dia memperhatikan siluet yang membayang di dinding tenda yang terbuat dari parasut itu, darah Dian berdesir dan bulu kuduknya meremang. Bayangan itu adalah milik orang wanita yang berambut panjang sepinggang. Dia hanya berdiri diam dan terlihat sedang menatap ke arah Dian yang terbaring di dalam tenda itu. Wanita yang sedang berdiri di luar tenda itu terlihat memakai gaun lebar terusan dari atas badan hingga ke bagian kaki, meskipun Dian tidak bisa melihat bagian kaki di bawah si wanita itu. Hidung Dian juga tiba-tiba mencium semerbak wangi melati yang masuk ke dalam tendanya. Dian memejamkan matanya. Dia tahu kalau sosok yang berdiri di luar tendanya itu pastilah bukan Lisa atau Dewi. Rambut mereka tidak sepanjang itu, dan lagi mereka tidak memakai gaun terusan panjang itu. Mereka berdua memakai celana jin dengan bagian atas jaket tebal untuk melawan dinginnya angin gunung. Dia siapa? Bukan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah dia manusia atau bukan? Dian memejamkan matanya dengan tubuh gemetaran dan bulu kuduknya yang merinding tidak kunjung mereda. Dian masih terus memejamkan matanya meskipun bau wangi melati itu tidak kunjung hilang. Setelah beberapa detik, Dian membuka matanya dan dia terperanjat kaget sekali. Sosok itu bukannya menghilang atau pergi, tapi dia seolah-olah terlihat makin mendekat ke arah Dian. Di situ Dian semakin ketakutan. Ketika dia melihat sosok itu mengangkat tangannya dan berusaha meraih tenda yang ia tempati, Dian berusaha sekuat tenaga untuk berteriak sekencang-kencangnya. Dewi! Beberapa detik kemudian, Dewi masuk ke dalam tenda dengan cepat. Apaan, Yan? Ada apa? Tanya si Dewi dengan raut muka kebingungan di mulut tenda yang dibuka dengan tangan kanannya. Wajah Dian pucat ketakutan dan keringat terlihat membasahi wajahnya. Air mata juga terlihat menggenang di pelupuk mata gadis itu dan membuat Dewi semakin bertanya-tanya.
Dewi lalu masuk ke dalam dengan wajah khawatir dan memeluk temannya itu. Dian lalu menangis terisak-isak dalam pelukan sahabatnya itu. Setelah isak tangis Dian mereda, Dewi membelai rambut Dian dan bertanya pelan. Kamu kenapa, Yan? Sudah, nggak apa-apa. Kan ada aku sekarang. Wi, kamu nggak lihat tadi ada wanita berdiri di luar tenda? Nggak ada kok. Tapi aku lihat, Wi. Tadi ada yang berdiri di luar. Rambutnya panjang sampai ke pinggang. Dia juga pakai gaun terusan panjang. Yan, nggak mungkin kan? Kamu tahu kita di mana sekarang? Mana ada yang pakai gaun kayak gitu di atas gunung sedingin ini? Tapi Wi, aku lihat beneran, Wi. Wi, temenin aku di sini ya. Oke. Saya temanin ya. Ini anak berdua sudah masuk saja. Aku cuma jadi obat nyamuk di sini. Keluh si Eki. Diki dan Lisa hanya tertawa saja, tapi tetap berpelukan mesra. Bro, kalian lanjutin aja. Aku duluan, kata Eki sambil beranjak berdiri dan masuk ke dalam tenda. Kini hanya tinggal Diki dan Lisa di luar tenda. Bang, Iya sayang, ada apa? abang percaya hantu? Hantu itu gak ada. Coba adek pikir, kita di sini takut sama pocong dan kuntilanak. Tapi di Amerika sana, mana ada pocong? Kalau memang hantu ada, harusnya jika ada di sini, juga ada di sana kan? Kata Diki dan juga Lisa. Lisa hanya menganggukkan kepala, tanda mengerti kemana maksud dari kata-kata cowoknya itu. Mereka berdua lalu berpelukan erat, mencoba menghilangkan dingin malam itu. Angin gunung malam hari berhembus kencang dan membawa angin yang terasa menembus jaket mereka. Tiba-tiba saja, Lisa merasakan hembusan nafas dingin di tengkuknya, yang membuat seluruh tubuhnya merinding hebat. Bang, apaan sih? Protes Lisa ke arah Diki, yang memeluknya dari belakang. Hah? Emang aku ngapain? Tadi abang niup tengkuk Lisa kan? Di situ Diki kebingungan. Dia memang memeluk ceweknya, tapi dia sama sekali enggak meniup tengkuknya. Tapi karena dia ingin bertengkar gara-gara hal sepele seperti itu, Diki mengalah dan hanya meminta maaf pelan. Sorry dek, sorry. Iya bang. Tapi saat itu Lisa tersadar. Tiupan nafas kekasihnya itu seharusnya kan terasa hangat, bukan dingin seperti tadi. Bulu kuduk Lisa kembali meremang berdiri saat mengingat hembusan nafas yang tadi mengenai leher belakangnya. Tapi dia hanya diam saja. Kekasihnya sudah meminta maaf, sekalipun kini dia sadar kalau Diki telah meminta maaf untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Lalu, siapa yang tadi berbuat usil dengan melakukan itu? Lisa menoleh kepalanya ke arah Diki dengan pandangan tanya. Diki menatap Lisa sambil tersenyum. Bibir Lisa ingin sekali mengucapkan semua kecurigaannya, tapi dia tahu reaksi kekasihnya yang pasti tidak akan percaya dengan apa yang dia alami. Udah malam bang. Lisa masuk dulu ya. Abang juga bobo dulu, biar besok dini hari kuat untuk naik ke puncak. Diki terlihat sedikit kecewa. Sebenarnya dia masih ingin berduaan dengan gadisnya. Kesempatan bermesraan dengan suasana syahdu dan romantis seperti ini bakalan susah terulang kembali, iya kan? Setelah esok tiba, hanyalah perjalanan panjang melelahkan untuk menikmati keindahan alam. Malam ini saja kesempatan Diki untuk menikmatinya bersama sang kekasih. Tapi karena Lisa sudah meminta, Diki ingin menjadi kekasih yang baik dan tidak terlihat terlalu mesum di depan gadisnya. Oke, adik istirahat yang cukup ya. Jawab Diki dengan suara enggan. Lisa pun tersenyum kecil. Tentu saja dia tahu apa yang kekasihnya inginkan. Tapi dia kehilangan semua moodnya untuk bermesraan. Gara-gara hembusan nafas dingin di tengkuknya tadi yang masih membuat bulu kuduknya sesekali meremang hingga sekarang.
Iya bang, makasih ya. Jawab Lisa pelan. Lalu tanpa disangka-sangka oleh Diki, Lisa dengan cepat mencium pipi Diki dan setengah berlari menuju tenda untuk para gadis. Diki masih terpana di tempatnya. Ini kontak fisik terjauh yang pernah mereka berdua lakukan. Diki dan Lisa memang baru saja jadian, baru beberapa bulan lalu. Hal yang terjauh dan pernah mereka lakukan adalah bergandengan tangan, tapi ciuman barusan. Semua kekecewaan Diki malam itu terobati oleh ciuman Lisa tadi. Malam yang dingin dan gelap gulita ini terasa indah dan tidak sedingin bagi Diki yang sedang dimabuk kepayang itu. Di dalam tenda cewek, Kamu nggak tidur, Yan? tanya Lisa ke Dian yang sedang meringkuk di sebelahnya Dewi. Dewi sudah sedari tadi melayang ke alam mimpi, sedangkan Lisa sendiri baru saja masuk ke tenda dan berniat merebahkan diri. Aku nggak bisa tidur, Sa. Kenapa emangnya? Dian terlihat ragu untuk menjawab. Lisa lalu mencari posisi di sebelah Dian dan berbaring di sana. Kini Dian berada di tengah-tengah antara Dewi dan Lisa. Aku takut, Sa. Takut? Takut kenapa? Tadi Dian menghentikan ucapannya, dan pandangan matanya terlihat mengelilingi dinding tenda mereka. aku melihat bayangan cewek berambut panjang di luar sana, Sa. Ser. Darah Lisa berdesir ketika mendengarnya. Dia tahu apa yang Dian maksud. Kamu seriusan, Yan? Iya, Sa. Saya serius. Jawab Dian sambil menganggukkan kepalanya. Risa merasakan bulu kuduknya merinding, seolah-olah hembusan panas aneh yang tadi dirasakannya kembali hadir. Tanpa sadar, Lisa merapatkan tubuhnya ke arah Dian. Aku juga, Yan. Hah? Maksudmu? Barusan, aku merasakan hembusan nafas di leherku tadi, waktu sama si Diki di luar. Sa? Apa? Aku takut. Aku juga, Yan. Gunung ini kayaknya angker deh, Yan. Jangan ngomong gitu, Sa. Mereka berdua saling bertatapan mata dan berpegangan tangan. Tapi tak ada rasa ngantuk sama sekali yang mereka rasakan. Srek, srek, srek. Apaan sih? Gerutu Eki yang merasa terganggu dengan suara yang barusan didengarnya dan mengucek-ucek matanya. Dia melirik ke arah jam tangannya dengan jarum yang dilapisi fosfor dan menyala dalam gelap. Jam menunjukkan 10.07. Eki membuka matanya sambil mengumpat. Lalu, srek, srek, srek. Suara itu kembali terdengar di telinga Eki. Suara sesuatu yang terdengar sedang melompat dan bergerak mengelilingi tenda mereka. Eki bangun dari tidurnya dan duduk di dalam tenda. Dia lalu berdiri dan keluar dari tenda. Ulah gandeng. Teriak Eki di depan pintu tenda. Tapi saat dia sudah berada di luar, tidak ada seorang pun yang ada di sekeliling tendanya. Hanya ada beberapa orang yang sedang bercengkrama di depan tenda lain yang terletak beberapa meter dari tenda mereka. Eki tiba-tiba merasakan bulu kuduknya merinding. Matanya melihat ke sekeliling tenda dengan tatapan sedikit ketakutan. Eki dengan cepat masuk kembali ke dalam tenda. Dia membuang semua pikiran aneh-aneh yang ada di kepalanya dan mencoba untuk memejamkan matanya kembali. Tapi, suara itu kembali terdengar. Serak, serak, serak. Suara sesuatu yang sedang meloncat-loncat dan terdengar mengelilingi tenda. Tapi kali ini, Eki tak lagi emosi seperti tadi. Bulu kuduknya merinding. Sebuah pikiran tiba-tiba menyeruak dalam kepala Eki. Sosok berwarna putih dengan 7 ikatan di tubuhnya, termasuk di bagian atas kepala, dada, dan kaki. Sosok yang meloncat-loncat dan membuat tubuh Eki gemetar ketakutan. Eki tidak bisa memejamkan matanya lagi setelah itu. Bayangan menyeramkan sosok itu terlihat jelas di kepalanya setiap kali matanya tertutup.
Beberapa menit kemudian, Eki sedikit menarik nafas lega setelah dia tidak lagi mendengar suara aneh yang menerornya tadi. Eki membuang nafas panjangnya. Tapi, serak, 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 serak. Eki terperanjat kaget lagi. Suara itu kembali. Tapi tidak seperti tadi. Suara itu berhenti tepat di sebelah Eki. Tanpa sadar, Eki menoleh ke arah belakang. Dan saat itulah dia melihatnya. Bayangan sosok sesuatu yang memiliki kucir di kepalanya itu terlihat dengan jelas di tendanya. Eki tidak melihatnya langsung, tapi dia tahu kalau sesuatu itu berdiri di luar sana, hanya berjarak setengah meter dari tempatnya berbaring. Makhluk itu tak lagi meloncat, tapi hanya berdiri saja di luar sana. Seluruh tubuh Eki bergetar ketakutan. Mulutnya terbata-bata ingin berteriak tapi tidak ada yang keluar. Tangannya terangkat dan menunjuk ke arah pocong yang ada di luar tenda itu. Dan pocong yang tadinya berdiri diam di luar sana mulai menggoyangkan tubuhnya ke depan, ke arah Eki. Eki jelas melihatnya dan dia semakin ketakutan. Eki mengumpulkan semua tenaganya dan kembali mencoba berteriak sekencang-kencangnya. Pocong! Diki langsung terperanjat bangun dan melihat ke arah Eki yang seperti seorang menekuni di sebelahnya. Tubuh Eki kaku dengan wajah pucat pasi dan jari tangan yang menunjuk keluar tenda. Mulutnya masih membentuk huruf O dan terlihat bergetar karena ketakutan. Eki, hei, Eki. Panggil si Diki ke arah sahabatnya itu, yang sama sekali tidak mendapatkan respon apa-apa. Ada apa, Mas? Ada apa? Tiba-tiba, pintu tenda terbuka, dan sebuah wajah asing menyembul ke dalam tenda. Diki melirik ke arah wajah itu, dan memasang wajah kebingungan, karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi kepada sahabatnya. Tak lama kemudian, tenda Diki dan Eki sudah dipenuhi oleh beberapa orang pendaki lain yang berlarian karena mendengar teriakan dari si Eki tadi. Dewi, Dian, dan Lisa juga termasuk di antara mereka. Udah Mas, tampol saja, biar dia sadar dulu, kata seorang pendaki lain. Entah siapa orang itu. Diki yang panik dan khawatir tanpa berpikir langsung menuruti permintaan orang itu. Plak! Diki menampar keras di pipi Eki yang masih terbujur kaku di sebelahnya itu. Aduh! Eki berteriak sambil mengelus pipinya yang barusan ditampar oleh Diki. Tapi tak ada yang tertawa sama sekali. Suasana mencekam masih memenuhi tenda Diki dan Eki. Tak lama kemudian, belasan orang sudah berkumpul mengelilingi Eki yang memegang gelas teh hangat dengan tangan yang bergetar di depan tenda mereka. Coba Ki, ceritain, kamu lihat apaan? Tanya si Diki kepada si Eki. Eki melirik ke arah Diki dan menarik nafas dalam. Aku melihat, kata-kata Eki terhenti sebentar. Dan dia mengedarkan pandangan matanya ke orang-orang di sekelilingnya. Iya, kamu lihat apaan? Aku melihat pocong, Dik. Bisik Eki pelan sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Helaan nafas panjang terdengar dari sekeliling Eki, baik dari rekan satu rombongannya dan juga dari para pendaki lain di tempat ini. Kamu gak bercanda kan, Ki? Gak lucu tau. Eki langsung melirik ke arah Diki dengan tatapan emosi. Enggak, kamu pikir aku bercanda? Sudah, tenang dulu. Tak ada yang bercanda, oke? Kita bukan berada di Semarang sana. Ini bukan tempat bercanda, kata Dewi menengahi Eki dan Diki. Tak lama kemudian, pendaki-pendaki lainnya meninggalkan tempat ini dengan gumaman yang menyerupai lebah berdengung di telinga kelima sahabat itu. Kini hanya tinggal mereka berlima yang saling berpandangan dalam suasana diam. Aku tadi juga merasakan sesuatu.
seperti meniup tengkukku dari belakang. Gumam Lisa sambil terbata-bata, memecah keheningan. Lisa, tadi kan aku sudah bilang sama kamu kalau aku yang melakukan itu. Sercah si Diki dengan nada meninggi. Tidak, Bang. Itu bukan abang. Rasanya dingin sekali dan seluruh bulu kuduku merinding. Itu tidak mungkin abang. Hah, kau ini? Apa aku bilang tadi? Hantu itu nggak ada. Di situ, Lisa sedikit kaget. Ini pertama kali Diki membentaknya. Padahal semua orang tahu kalau Diki sudah menaruh hati kepada rekan sekampungnya, sekampung halaman, itu sejak lama. Dik, slow, oke? Nggak perlu emosi seperti itu kan? Kau nggak usah ikut campur urusan kami, Wi. Sercah Diki dengan nada tidak suka. Semua orang terdiam. Suasana menjadi aneh. Baru beberapa jam tadi mereka tertawa gembira bersama-sama, menikmati petualangan mereka. Tapi kini, semua terasa seperti mimpi. Mereka saling menghardik satu sama lain. Sebaiknya kita turun saja, yuk. Ajak si Dian dengan suara bergetar. Apa? Turun? Kita susah payah bersiap-siap untuk acara ini selama lebih dari seminggu. Sekarang kau pula seenaknya minta turun. Tapi Dik, bukan hanya Lisa atau Eki, aku juga. Kau juga? Kau juga apa? Kau juga lihat hantu? Kalian ini mahasiswa. Tidak bisakah pakai logika kalian sedikit saja? Mana ada hantu? Itu cuma isapan jempol belaka. Dian hanya terdiam, tak jadi melanjutkan kata-katanya. Karena Dian sendiri juga sangat berharap sosok yang tadi dilihatnya hanyalah hasil kehayalannya semata dan bukan sesuatu yang nyata. Kita kembali ke sudut pandang autor. Semoga saja hari ini jadi main-main ke Sidomukti dan Camp Mawar. Nanti saya fotoin tempatnya. Meskipun sekarang sudah pasti kondisinya jauh berubah dari apa yang digambarkan dalam cerita ini. Camp Mawar sudah berubah menjadi tempat camping keluarga yang cukup ramai di akhir pekan. Bukan sekedar camp sederhana, tempat singgah para pendaki seperti belasan tahun yang lalu. Loh, bukannya itu rombongan yang tadi? Ngapain mereka naik lewat jalur itu? Gumamku terheran saat melihat rombongan mahasiswa yang tadi kujumpai di pos bawah itu. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal dengan tangan kiriku. Karena tangan kananku masih dengan santainya memegangi sebatang rokok yang nyala dan asapnya tertiup kencang oleh angin pegunungan di malam ini. Aku berniat untuk tidak memperdulikan rombongan itu dan aku berniat melanjutkan perjalananku. Mungkin mereka berniat naik ke puncak Botak, bukan ke puncak Ungaran, batinku saat itu. Karena setauku, jalur hutan pinus yang mereka ambil akan membawa mereka ke arah puncak kedua yang sering disebut dengan puncak Botak. Ya, oleh orang setempat. Tapi, saat aku berniat melangkahkan kakiku menuju pos Pronojiwo sebelum hutan kopi yang ada di atas sana, aku melihat. Lebih tepatnya, aku merasakan sesuatu yang mengikuti rombongan itu dari dekat. Sesuatu yang aku tahu, itu bukan manusia. Aku membuang nafas dan melemparkan puntung rokokku ke tanah, lalu aku menginjaknya. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Gumamku pelan, sambil merubah arah pendakianku, dan mengikuti rombongan yang terdiri dari 5 orang itu. Ini benar jalannya, Wi? Tanya Dian, dengan suara sedikit kebingungan. Sekarang pukul 1 pagi. Setelah insiden beberapa kali di Camp Mawar, mereka memutuskan untuk tidak tidur dan menghabiskan waktu di dalam tenda sampai saatnya naik ke puncak dan melihat sunrise seperti yang sebelumnya sudah direncanakan. Iya, kata kawanku, setelah Mawar kita ambil belok ke kiri. Jawab Dewi mantap.
Semua kawan-kawan yang lain hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Mereka berlima menyusuri jalan setapak yang gelap dan melewati tengah hutan pinus ini dalam diam. Tak ada lagi yang berbicara dan hanya suara langkah kaki mereka saja yang terdengar di sela-sela bunyi hewan malam yang menghuni hutan pinus ini. Mereka masih tetap berjalan pelan dalam kegelapan. Sampai akhirnya, Eki tiba-tiba mengucapkan sesuatu dengan suara pelan. Kok kayaknya kita aja ya yang muncak pagi ini? Gumam si Eki seperti itu. Semua orang yang ada di dalam rombongan itu terdiam. Mereka juga sebenarnya sudah menyadari hal itu. Cuma ada mereka berlima dalam kegelapan di hutan pinus pagi ini. Sama sekali tidak ada rombongan lain yang terlihat di jalur pendakian yang sekarang mereka lalui itu. Berhenti dulu, kata Lisa tiba-tiba. Mereka berlima serentak berhenti berjalan. Srek, srek. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang mereka sebanyak 2 kali, sebelum akhirnya menghilang juga. Kelima orang itu tanpa diberi aba-aba, langsung menoleh ke belakang dengan serentak. Dan hanya kegelapan malam yang menyambut tatapan mata mereka. Seketika itu juga, rasa takut mulai menyergap mereka berlima. Diki yang merasa paling pemberani dan berjalan di barisan belakang, merasa bulu kuduknya merinding tiba-tiba, seperti ada seseorang yang sedang menghembuskan nafas dingin ke tengkuknya. Mereka berlima saling berpandang-pandangan dalam kegelapan malam yang cuma diterangi oleh cahaya lampu senter yang ada di tangan mereka. Siapa? Bentak Ricky lantang sambil mengarahkan senternya ke arah belakang tanpa menemukan jawaban. Hening. Tidak ada suara apapun yang terdengar lagi. Wi, aku takut, Wi. Dian memanggil Dewi yang ada di dekatnya dengan suara bergetar ketakutan. Eki yang berada di bagian paling depan sendiri juga mulai bergerak turun dan mendekat ke arah rekan-rekannya yang lain. Lisa, Dian, dan Dewi yang berada di bagian tengah juga saling merapat. Diki yang berada di bagian belakang juga bergerak mendekat ke arah teman-temannya. Kali ini, pertama dia merasa takut kepada sesuatu yang selama ini tidak pernah dia yakini. Gimana nih, Wi? Apa kita balik ke simpang tadi, terus nunggu pendaki lain? Tanya Lisa kepada Dewi. Dewi pun hanya diam saja. Dia juga mulai ragu. Apalagi setelah insiden langkah kaki tambahan barusan. Dewi juga merasakan bulu kudunya mulai merinding. Ya udah yuk, kita balik aja, jawab Dewi. Keempat kawan lainnya tidak menjawab, tapi langsung bergerak turun. Saat mereka kembali berjalan, kelima orang itu kembali mendengar langkah kaki tambahan yang terdengar menakutkan itu. Tapi mereka itu hanya saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berlima berhenti. Jalan setapak yang berada di sela-sela pohon pinus yang tadi mereka lewati, kini menghilang. Wi, Dewi, panggil Dian pada Dewi sambil memegang erat tangan sahabatnya itu. Dewi hanya terdiam kebingungan, wajahnya juga mulai pucat pasi. Dik, tadi kita melewati persimpangan kan? Jalannya juga cuma satu ini kan? Iya, Wi. Seingatku, kita tadi tidak bertemu percabangan kok. Gimana dong? Gimana ini? Tanya si Dian. Dia mulai panik. Gak mungkin kan? Jalan setapak yang kita lalui tadi tiba-tiba hilang. Itu jelas gak mungkin. Kata si Eki. Mereka berlima hanya berdiri diam sambil memperhatikan semak belukar yang sekarang ada di depan mereka. Semak yang menutupi jalan setapak yang mereka yakini tadi mereka lalui. Tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking yang mengagetkan mereka berlima. Lisa duduk di tanah dan menelungkupkan tangannya ke wajahnya. Senter yang tadi dipegang terjatuh tak jauh dari tempatnya duduk berjongkok itu. Dia menangis terisak-isak dan bergumam dengan suara pelan dan bergetar. Diki dengan cepat berlari menuju ke arah kekasihnya.
Diki lalu memeluk sang kekasihnya itu dengan erat dan berusaha menenangkannya. Sedangkan Eki mengambil senter Lisa yang terjatuh di tanah. Suasana menjadi sangat mencekam. Mereka berlima pun berkumpul dan saling berdiri merapat. Diki memeluk Lisa. Dian memegangi erat tangan Dewi. Eki berdiri dengan 2 senter di tangannya dan dengan raut wajah yang ketakutan, mengarahkan senter itu ke lebatnya pepohonan pinus yang ada di sekeliling mereka. Ada apa sayang? Tanya Diki mesra sambil memeluk kekasihnya setelah isak tangis Lisa mulai mereda. Lisa masih menangis terisak-isak dan memeluk kekasihnya erat, seolah-olah sang kekasih bisa memberikan ketenangan hati. Kamu lihat apaan sih, Lis? Tanya Dewi ke arah Lisa. Lisa melepaskan diri dari pelukan Diki dan melihat ke arah rekan-rekannya yang lain. Aku ngelihat itu, apa namanya, kuntilanak. Jawab Lisa terbata-bata. Keempat kawan lainnya langsung terdiam. Tanpa sadar, mereka berempat bergerak makin mendekat dan sekarang mereka saling bersentuhan. Tiba-tiba saja, hutan pinus yang ada di sekeliling mereka berubah dan terlihat sangat menakutkan. Mereka merasa ada puluhan pasang mata yang mengawasi mereka berlima dari kegelapan. Dian memegang erat tangan Dewi dan mencengkeramnya kuat sampai sahabatnya itu meringis kesakitan. Saat inilah mereka sadar, gunung bukanlah tempat yang seharusnya mereka remehkan. Wush, wush. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Entah dari mana datangnya, di sela-sela pepohonan dan menerpa mereka berlima. Angin yang terasa dingin di kulit dan anehnya membawa bau wangi bunga melati yang menyeruak ke dalam hidung mereka. Kelima orang itu merasakan bulu kuduknya mereka berdiri, merinding seketika, dan seolah-olah seperti tertarik oleh sebuah magnet. Sebuah magnet yang tidak kasat mata. Mereka menoleh ke arah angin itu berasal. Sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang tergerai dan sedikit berkibar tertiup angin sedang berdiri di sela-sela pohon pinus dan melihat ke arah mereka. Wanita bergaun putih itu berdiri diam dalam gelap sejauh beberapa puluh meter dari mereka berlima. Mereka memang tidak bisa melihat wajah sosok itu, tapi hanya dengan berdiri diam dari kejauhan dan dalam gelapnya malam di sela-sela pepohonan, sosok itu sudah membuat bulu kuduk mereka berlima itu meremang, berdiri dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tiba-tiba, Dian pingsan, tidak sadarkan diri. Eki, Diki, dan Dewi terpaku di tempatnya dengan nafas tak beraturan dan jantung berdegup kencang. Lisa kembali memeluk Diki dan membenamkan kepalanya ke dada kekasihnya, sambil terisak-isak menangis kencang. Setan! Suara Eki terdengar bergetar ketakutan. Tapi anehnya, tangannya yang memegang senter seolah menjadi kaku dan tetap menyorotkan sinarnya ke sosok wanita bergaun putih itu. Tidak ada yang melakukan apapun atau memperhatikan Dian yang kini terbaring di tanah yang dingin. Lisa masih membenamkan kepalanya ke dada Diki dan menangis kencang. Eki, Diki, dan Dewi masih terpaku di tempatnya dan sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangan matanya ke arah sosok wanita menakutkan yang masih tetap memandangi mereka dari kegelapan. Dan sesuatu yang membuat jantung mereka bertiga seakan berhenti berdetak. Sosok wanita itu bergerak ke arah mereka pelan-pelan. Bukan berjalan, tapi melayang. Saat sosok wanita itu melayang semakin mendekat, Eki, Diki, dan Dewi kini bisa dengan jelas melihat wajah wanita bergaun putih itu. Wajahnya pucat, tanpa alis, matanya hanya berwarna putih. Bibirnya hitam dan menyeringai. Mereka bertiga merasakan ketakutan yang luar biasa dan tubuhnya bergetar kuat. Diki bahkan sampai
menjatuhkan senter dari tangannya. Mereka tahu kalau sosok itu bukanlah manusia. Tapi, ketika sosok wanita itu mencapai beberapa meter dari dekat mereka, dia tiba-tiba menghilang. Eki panik dan langsung meloncat seketika dari tempatnya berdiri itu. Tanpa memperdulikan kawan-kawan yang lain, dia langsung berlari tunggang langgang menerobos ke semak-semak belukar di antara pohon pinus sambil berteriak kencang. Setan! Setan! Diki yang masih dilanda ketakutan dengan cepat menunduk ke bawah dan berusaha mengambil senternya yang terjatuh. Lisa yang memeluk erat tubuh Diki ikut terbawa dan mereka berdua kehilangan keseimbangan tubuh, kemudian sama-sama terjatuh. Suasana mencekam. Dian masih rebah di tanah tak sadarkan diri. Dewi terpaku diam di tempatnya berdiri. Eki berlari entah kemana meninggalkan rombongan. Diki dan Lisa terjatuh di tanah dalam kepanikan. Hanya suara isak tangis Lisa yang terdengar lirih dan deru nafas Diki yang dicekam ketakutan mengisi keheningan di tempat ini. Tiba-tiba, Dewi mengeluarkan suara melengking, cekikikan, dan tubuhnya terlihat berayun pelan tidak tentu arah. Diki dan Lisa serentak menoleh ke arah Dewi dalam posisi berjongkok di tanah. Bulu kuduk mereka yang sedari tadi berdiri makin meremang kuat ketika mendengarkan suara tawa aneh dari Dewi. Wih, kamu kenapa, Wih? Tanya Diki dengan suara bergetar. Dewi tidak menjawab, tapi hanya menolehkan kepalanya saja sambil melihat ke arah kedua orang yang berjongkok di tanah itu. Dewi kembali tertawa melengking sambil menatap mereka berdua. Kali ini, dia menyeringai kecil dan menatap tajam ke arah Ricky dan Lisa. Entah kenapa, Ricky merasa kalau saat ini dia kembali sedang dihadapkan dengan sosok wanita bergaun putih yang mengerikan tadi. Dewi kembali tertawa dan tubuhnya juga berayun semakin kuat. Senter terlepas dari tangannya, lalu dia seakan tidak memperdulikan mereka berdua dan berjalan pelan ke arah kegelapan malam, meninggalkan rekan-rekannya yang lain. Diki dan Lisa sama sekali tidak berani mencegah Dewi. Mereka hanya bisa melihat bayangan Dewi semakin menghilang di sela-sela kegelapan pohon pinus yang mengelilingi mereka. Hah, dasar. Ngapain juga lewat sini? Aku cuma bisa mengeluh dalam hati. Aku juga sebenarnya males banget mau mengikuti rombongan pendaki tadi. Bukan apa-apa, sombongnya itu loh minta ampun. Kalau bukan karena ada sesuatu yang mengikuti mereka, mungkin aku akan membiarkan mereka begitu saja. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu senter yang terlihat bergerak kacau dengan arah yang tidak beraturan, terlihat turun dengan cepat dan menuju ke arahku. Siapa itu? Pasti dia berlari turun dia. Dasar ceroboh. Dalam hitungan menit, aku bisa melihat sosok itu. Seorang pria dengan outfit khas pendaki gunung dan ransel besar di punggungnya, terlihat menuju ke arahku dengan muka pucat pasi ketakutan. Mas, ada apa toh? Aku berteriak memanggilnya. Dan si goblok itu bukannya berhenti, justru berteriak kencang saat melihatku berdiri tidak jauh dari depannya. Setan! Setan! Setan matamu setan! Tenang mas, tenang! Lihat ini, kakiku nginjek tanah kan? Weruh gak matamu? Kataku kesel sambil menyenteri ke bawah. Dan si goblok itu dengan sedikit panik melirik ke arah kakiku dan menarik nafas dengan lega. Setelah itu dia setengah berlari ke arahku dan langsung tertunduk di tanah saat berada di depanku. Nafasnya terengah-engah dan aku pun tersenyum. Entah kenapa aku langsung teringat ikan koi waktu melihat wajahnya.
Bro, nih minum dulu bro. Kataku sambil menyodorkan botol minuman ke arahnya. Tanpa basa-basi, si Koflok itu langsung nyambut botol itu dan meneguknya hingga setengah botol. Aku hanya tersenyum kecut. Habis deh jatah minumku. Aku menunggu dia sedikit tenang dan sesekali menghembuskan asap rokokku dengan santai. Si Goblok itu melirik ke arah rokok di tanganku dan melihat agak ragu. Aku pun bilang pada dia, Apa bro? Mau kamu? tanya aku sambil mengeluarkan bungkus rokok Surya 16 yang aku ambil dari saku bajuku. Si Goblok itu malah terbatuk-batuk setelah dia mencoba menghisap rokok yang aku berikan tadi. Aku hanya tertawa. Setelah beberapa menit, dia sudah agak tenang. Aku berjongkok di depannya dan mengulurkan tanganku. Kenalin bro, aku Wanara, panggil saja Wawan. Iya mas, saya Eki. Jawabnya pendek sambil menyambut uluran tanganku. Kenapa kamu lari saat turun tadi? Aku bertanya padanya. Dan wajah si Goblok itu yang bernama Eki itu, ini berubah pucat saat aku menanyakan seperti itu. Dengan panik dia menolehkan kepalanya ke belakang dan tubuhnya bergetar. Tenang bro, tenang. Tarik nafas, hisap rokoknya. Kataku sambil tersenyum dan berusaha menenangkan dia. Si Eki itu menuruti arahanku dan mencoba menikmati rokok di tangannya. Tapi aku tahu dia belum terbiasa. Pemuda metroseksual masa kini. Mungkin dia nge-vape dan bukan perokok. Belum tahu dia nikmatnya yang asli mungkin. Eki menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arahku dengan muka yang masih sedikit pucat pasi. Anu mas, kami Ketemu setan mas. Kata si Goblok itu dengan suara bergetar. Aku hanya tersenyum. Setan? Setan opo? Iya mas, setan bener. Jawab si Eki sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dia wanita, pakai baju putih, dan rambutnya panjang mas. Wajahnya menakutkan. Serocos si Goblok itu kemudian. Maksudnya kuntilanak? Mas. Jawab si Eki sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mas rombongan yang tadi kan? Kawan-kawannya di mana? Tanya aku kepada Eki lagi. Dan muka si Eki terlihat ragu-ragu. Masih di sana mungkin mas. Aku lari sendirian. Jawabnya sambil menundukkan kepala. Aku hanya menggaruk-garukan kepala tanda mengerti. Ya wis, ayo kita naik lagi. Nyamperin teman-teman kamu itu. Ajakku kemudian sambil berdiri dari jongkok. Eki terlihat ragu dan takut. Gak apa-apa mas, tenang, sama aku kok. Tak lama kemudian, kami berdua berjalan menaiki jalur di tengah-tengah hutan pinus ini. Gunung Ungaran, tempat yang penuh kenangan dulu sekali, waktu aku masih hijau dan sangat tertarik dengan dunia Temaram. Aku pernah punya pengalaman istimewa di sini. Waktu itu, aku, adikku, dan senior kami naik gunung ini dengan niat pingin mengetes mental. Dan kejadian yang sama saat ini masih membuatku gemetar ketakutan itu kembali muncul di kepalaku. Kami bertiga naik gunung seperti biasa, tapi berbeda dengan sekarang. Kami naik lewat jalur perumasan di tengah malam. Kami menelusuri jalur pendakian lewat kebun teh di atas perumasan. Dan sesampainya di sana, senior kami cuma tersenyum kecil dan menawari kami. Mau uji mental? Tanyanya waktu itu. Aku dan adik hanya menganggukkan kepalaku. Lalu tak lama kemudian, seniorku membuka mata batin kami. Saat itulah untuk pertama kalinya kami melihat hutan di kebun teh yang kami lalui. Hutan istimewa yang membuatku bergidik ngeri dan gemetar ketakutan. Hutan yang bukan terbuat dari pepohonan, tapi terdiri dari pocong yang berdiri berjajar rapat sekali.
Aku tidak tahu berapa banyak sosok putih dengan ikatan kepala itu berdiri di sekeliling kami, tapi jumlahnya pasti ribuan. Pocong yang berdiri diam dengan tinggi rata-rata 2 meter dan diam tidak bergerak di tempatnya. Mereka melihat ke arah kami bertiga dengan tatapan tanpa ekspresi. Aku bisa mengingat jelas kenangan itu. Ribuan sosok putih di sela-sela kebun teh yang tingginya hanya sedada kami. Jangan pernah remehkan gunung dan laut, kata seniorku pelan dari belakang kami berdua. Sesaat kemudian pandangan mengerikan itu menghilang saat dia kembali menutup mata batin kami berdua. Aku dan adikku langsung tertunduk di tanah tak lama kemudian. Pengalaman itu, pengalaman yang tidak terlupakan. Kini aku kembali ke sini, tapi bukan karena mau uji nyali. Mereka orang-orang kota berpendidikan tinggi itu, apa yang mereka lakukan hingga bisa membuat para penghuni gunung itu terusik dan melakukan semua ini. Aku masih hanyut dalam pikiranku sendiri sambil berjalan mengikuti alur jalan setapak di antara pohon pinus yang masih berdesau tertiup angin ketika kami berdua sampai di tempat kawan-kawan Eki berada. Di situ aku melihat sepasang cowok cewek yang saling berpelukan dan terduduk di tanah di sebelah gadis yang terbaring. Aku mendekat dan mereka berdua melihat ke arahku. Raut kaget jelas terlihat di sana. Tapi saat mereka melihat Eki di sebelahku, mereka langsung menghembaskan nafas lega. Aku tidak memperdulikan mereka dan melihat ke arah gadis yang terbaring di tanah. Hah? Pingsan iku? Tanyaku pendek, dan mereka pun tidak menjawabnya. Bawa minyak kayu putih atau balsem gak? Tanya aku pada mereka. Eki langsung membuka ranselnya dan mencari benda yang aku minta itu. Tak lama kemudian, aku meminta cewek yang satunya untuk mengoleskan balsem ke atas bibir cewek yang pingsan itu. Sambil menunggu dia siuman, aku berdiri dan mengedarkan pandangan mataku ke hutan pinus di sekeliling kami. Aku menghembaskan nafas panjang. Manusia itu kuat. Jin lemah dan tidak berdaya. Tapi, ada kalanya manusia lemah dan memberikan kesempatan kepada jin untuk masuk ke tubuh kita. Marah, sedih, takut. Dan mereka semua sedang ketakutan karena teror kuntilanak yang barusan. Benteng mereka lemah dan mengundang rombongan makhluk lain yang tentunya dengan senang hati datang untuk berpesta. Wajar kalau di sekitar kami, puluhan berdebah berkumpul dan siap menerkam. Aku hanya menundukkan kepala. Pergi, jangan di sini. Lungo. Gumamku pelan. Puluhan makhluk yang ada di sekeliling kami justru merasa tertantang dan makin merangsek maju. Aku benci melakukan ini. Tapi aku memusatkan konsentrasiku dan mencoba merasakan gumpalan rasa hangat yang ada di bagian perut dekat pusar dan mengalirkannya ke seluruh tubuhku. Seluruh bagian tubuhku juga mulai mengeras, kecuali bagian leher ke atas. Sensasi hangat itu mulai terasa di seluruh tubuhku dan membuatku bergetar pelan. Aku berteriak dan menghembaskan semua tenaga dalam yang dari tadi aku kumpulkan ke sekelilingku, ke arah berdebah-berdebah yang berniat mengambil kesempatan dan berpesta di sini tanpa diundang. Jin-jin kelas cupu yang tadi dengan berani berkumpul di sekeliling kami langsung berhamburan ke segala arah. Aku menghembaskan nafas panjang dan kembali melepaskan tubuhku yang terasa sedikit lelah. Terus terang, sampai detik ini, aku tidak tahu apakah tenaga dalam yang aku miliki ini murni karena olah panas yang rutin aku lakukan saat latihan bela diri, atau karena ada campur tangan jin yang berperan di sana. Bagaimana tidak? Bahkan manusia paling sempurna sekalipun, Kanjeng Nabi Muhammad, giginya pernah rontok
karena dilempar batu saat bersembunyi di goa waktu hijrah. Beliau juga memakai baju zirah saat berperang, dan bukan sekali dua kali, karena sabetan pedang. Apakah aku yang cuma seorang bocah desa yang bukan siapa-siapa ini? Bahkan, kegalauan ini membuat aku ingin melakukan ruqyah dan menghilangkan semua ketidaknormalan yang aku punya ini. Tapi aku belum punya cukup keberanian untuk ke arah sana. Olah nafas. Atau kami menyebutnya Qigong, wajib kami lakukan tiap kali latihan rutin. Saat kami melakukan itu, demi memastikan kalau kami serius, tak jarang senior yang menendang kami dari belakang, menggunakan batang kayu untuk memukul kami, dan menyerang kami dari berbagai arah ke seluruh bagian tubuh kami. Kami tidak pernah merasakan apa-apa saat itu terjadi, tak ada rasa sakit sedikit pun. Kecuali ketika kami tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius saat melakukan olah nafas yang diperintahkan. Tadi kamu ngomong sama siapa, Wan? Tanya si Eki dengan suara bergetar. Enggak, bukan siapa-siapa kok bro. Jawabku tersenyum. Eki hanya terdiam sambil tersenyum kecut. Tak lama kemudian kami berlima sudah duduk melingkar dan memperkenalkan diri. Saranku iki yo, turun saja ya. Mereka saling berpandang mata dan diam untuk sesaat. Aku tahu mereka ragu, tapi entah apa alasannya. Dewi di mana? Tanya Dian tiba-tiba, memecahkan keheningan. Aku juga tersadar, bukannya mereka itu berlima tadi. Iya, mana teman kalian yang satunya lagi? Kok dia nggak kelihatan? Lisa dan Diki saling berpandang mata. Lalu tak lama kemudian, Diki berkata dengan suara bergetar. Dewi kesurupan. Hah? Apa mas? Kesurupan? Iya mas, dia kesurupan tadi saat kuntilanak itu maju ke arah kami. Loh, lah saiki nang endi wonge? Kemana dia? Tadi dia lari ke arah sana mas, kata Diki sambil menunjuk ke arah deretan pohon pinus yang diselimuti kegelapan. Aku menarik nafas panjang. Kesurupan bukanlah sesuatu yang pelik. Bahkan YouTuber-YouTuber sekarang menggunakan itu sebagai konten mereka. Kecuali Lentera Hitam, tidak pernah menggunakan apapun. Tapi itu semua dilakukan dalam kondisi medan yang terkontrol. Tapi ini di gunung, di tengah hutan. Banyak jurang dan lereng yang tidak terlihat dan siap menunggu bagi para pendaki yang lengah. Banyak juga ancaman lain yang membahayakan bagi keselamatan si penderita itu. Dan aku menarik nafas panjang karenanya. Aku cari dia dulu ya, soalnya dalane angel ki, berbahaya, kataku sambil beranjak berdiri. Dan lucunya, keempat orang mahasiswa di depanku ini juga dengan cepat ikut berdiri. Kami ikut mencari ya mas? Tanya si Diki. Aku bingung antara mau menangis atau tertawa. Kali ini, khawatir akan keselamatan karena kalian atau takut ditinggal di sini. Oke lah, ayo. Jawabku pendek. Tak lama kemudian, kami berlima sudah berjalan menyusuri semak belukar di antara pohon pinus dan meneriakkan nama Dewi. Di mana-mana kalau mencari orang hilang itu, kita berpencar agar area pencarian itu bisa melebar. Lah ini kok kalian cuma mengekor di belakangku coba. Dasar wanabe. Mereka terus memanggil nama Dewi. Dewi, Dewi, Dewi. Lampu senter di tangan kami juga bergerak ke sana kemari, menyinari ke semua arah yang ada di sekeliling kami. Teriakan kami kembali terdengar dan disambut oleh keheningan di tempat ini. Aku hanya tersenyum kecut. Sudah hampir setengah jam kami mencari, tapi tidak kunjung ketemu juga. Mungkin ada yang berpikir, kenapa nggak menggunakan kesaktian? Tangan langsung diangkat ke depan, kemudian mendeteksi di mana si korban berada. Tapi, itu semua bisa terjadi cuma dalam acara TV atau orang yang benar-benar sakti
Gitu ya guys. Kalau anak kampung, cupu, ya seperti aku ini, ya nggak mungkin bisa lah. Lalu aku merasakannya. Getaran halus yang menarikku ke arah kiri. Aku menarik nafas ke dalam dan menghisap rokokku, lalu berjalan ke kiri. Mas dan Mbak yang ada di belakangku juga mengikuti aku. Aku hanya diam saja. Beberapa puluh meter kemudian, aku melihatnya. Sesosok wanita yang terlihat sedang duduk berjongkok di semak-semak dan membelakangi kami. Tubuhnya terayun-ayun, ke depan, ke belakang, dan dalam posisi berjongkok. Rambut hitam dan panjang yang tadi sore aku lihat diikat dengan rapi di belakang, kini tergerai dan terlihat acak-acakan di punggungnya. Tidak ada tas, senter, ataupun benda apapun di sampingnya. Dia seolah-olah terbiasa dengan kegelapan di tempat ini, dan merasa sama sekali tidak peduli dengan kedatangan kami. Wi, Dewi, tanya Dian kepada sahabatnya itu, yang masih dalam posenya saat kami temukan. Dian mendekat dan melangkah ragu-ragu ke arah sahabatnya itu, dan mencoba memegang pundak Dewi, yang masih terayun-ayun ke depan dan ke belakang. Kamu nggak apa-apa, Wi? Tanpa disangka-sangka, Dewi menoleh dengan cepat dan langsung tertawa melingking tinggi, dan membuat Dian langsung refleks meloncat ke belakang, saking kagetnya. Untung teman-teman yang lain sigap menangkap Dian dan mencegah gadis itu terjengkang ke tanah. Dewi melihat ke arah kami berlima dengan tatapan marah dan melotot. Bibirnya bergetar dan jari tangannya menunjuk aneh dengan keempat jari lain, tak terkepal rapat, tapi masih ditekuk setengah terbuka. Kalian. Sebuah suara yang terdengar aneh dan seperti suara seorang wanita yang dicekik dan melingking tinggi terdengar dari mulut Dewi. Keempat sahabatnya dengan refleks mundur melangkah ke belakang. Wajah mereka pucat pasi dan ketakutan. Aku menarik nafas panjang. Opo iki? Enek opo iki? Kowe sopo? Tanyaku memotong aksi Dewi yang membuat kawan-kawannya ketakutan. Dewi menoleh ke arahku sambil cekikikan dan melihatku dengan tatapan matanya yang seperti tidak pernah berkedip. Dewi bukannya menjawab, justru malah kembali tertawa, mengikik ke arahku. Semerbak wangi bunga membuat bulu kuduku merinding juga, kembali tercium di hidungku. Kamu gak usah ikut-ikutan, gak usah melo-melo kowe. Iki kabeh kudu urusanmu. Iki kabeh sedulurku, saudara-saudaraku, saudara anak cucu Nabi Adam, saudara seagama. Jadi apa yang jadi masalahnya juga menjadi masalahku. Masalahmu apa? Kamu cuma kera putih. Aku yang berkuasa di sini. Kamu bukan lawanku. Aku langsung menarik nafas dalam. Kata-katanya mengingatkanku akan kegalauanku dengan semua yang aku miliki. Memang benar kata dia, ada sesuatu dalam tubuhku, sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia sewajarnya. Dan dia adalah sosok jin berwujud kera putih, yang kata guruku akan membantuku di saat aku berkelana dalam dunia temaram. Sesuatu yang sekarang menjadi sumber pertentangan hebat dalam diriku ini, karena aku tahu bahwa Gusti Allah berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Apa? Aku bukan lawanmu. Kamu penguasa di sini. Dewi hanya terdiam, atau lebih tepatnya kuntilanak yang merasuki Dewi itu terdiam. Dia lalu tertawa melengging lagi,
dan terlihat membelai-belai rambutnya. Aku cuma menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam. Aku berusaha merasakan gumpalan hangat di perutku dan membuka kedua jariku membentuk pisau jari. Dengan sebuah sentakan, aku menusukkan kedua jari itu ke arah depan, ke arah perut Dewi, tapi tidak sampai menyentuhnya. Dewi tertawa melengking dan langsung bergulung ke belakang tanpa memperdulikan semak belukar yang ada di sekitarnya. Aku lalu mendekat dan berdiri di depan Dewi yang kini meringkuk di atas tanah. Keluar kamu, keluar dari tubuhnya, Lungoho, atau aku akan menusukmu lagi. Kamu lihat saja. Dewi menunjuk ke arahku, lalu dengan pandangan mata yang tidak berpindah dariku, tangannya terangkat ke atas dan terbuka lebar. Aku terdiam saat dia mengangkat tangannya tadi. Aku tahu apa yang dia lakukan. Ya, memanggil kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian, aku merasakan seluruh tubuhku itu merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini gak main-main lagi. Aku merasakan puluhan, bukan puluhan, tapi ratusan makhluk datang dari berbagai arah dan berkumpul di sekitar kami. Aku melirik ke arah kawan-kawan Dewi, dan aku tahu mereka semua juga merasakan hal yang sama denganku. Mereka dengan panik, tanpa alasan yang pasti, melihat ke arah jajaran hutan pinus yang ada di sekeliling kami itu. Ratusan makhluk itu makin bergerak mendekat. Aku memang tidak bisa melihat mereka, tapi aku merasakannya. Mereka ada dan datang ke sini karena dipanggil oleh sosok kuntilanak yang sekarang ada di dalam tubuh Dewi. Ojo panik, diam saja di tempat kalian dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Gumamku pelan ke arah keempat kawan Dewi itu. Padahal dalam hatiku sendiri, aku merasa panik dan sedikit ketakutan. Rasa takut yang wajar dan muncul karena sesuatu yang tidak bisa aku lihat, meskipun ini bukan kali pertama aku mengalami hal ini. Haruskah aku melakukannya? Gumamku separuh hati. Tapi saat aku merasakan makhluk-makhluk itu semakin berdatangan dan mendekat ke arah kami, aku akhirnya pasrah dengan keadaan. Gusti, maafkan aku. Bisikku pelan sambil mengangkat tanganku di depan kepala. Dengan cepat aku menarik turun tanganku ke bawah, tanpa mantra, tanpa rapalan, dan tanpa kata-kata. Karena semua itu hanyalah simbolik semata. Hanya dengan niat, aku bisa dengan mudah merelakan tubuhku dikuasai oleh sosok kera putih yang selama ini memang selalu mengikutiku. Dengan sebuah erangan tertahan, aku menurunkan tanganku hingga ke batas perut dan saat itulah aku kehilangan kendali tubuhku. Dengan cepat tubuhku langsung bersalto ke belakang di tempat aku berdiri. Saat aku turun ke tanah, aku langsung mengambil posisi jongkok ke tanah dan menggaru-garu kepalaku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Tingkahku menyerupai seekor kera yang sedang mengamati keadaan di sekitarnya. Kowe kabeh main ngeroyok aku toh. Aku seperti tengah bermimpi dan memperhatikan semua tingkah polaku sendiri yang di luar kendaliku. Tubuhku terasa ringan, tapi di saat yang sama sangat berat dan terikat tanpa bisa mengendalikan semua organ tubuhku. Saat aku melihat sekelilingku, aku terpana. Pocong dan kuntilanak dengan berbagai tinggi badan dan rupa sedang mengelilingi kami dan terlihat berdiri ragu di antara kegelapan dan pohon pinus yang ada di sekitar kami itu. Beberapa detik kemudian, tubuhku dengan lincah menerjang ke arah makhluk-makhluk yang ada di sekitar kami. Setelah itu, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kami pun satu persatu hilang tanpa bekas. Dan Dewi pun tiba-tiba pingsan. Akhirnya teman-teman Dewi berusaha untuk menyadarkan Dewi. Singkat cerita, semuanya pun sudah berlalu.
Dan tiba-tiba Diki berkata padaku, Terima kasih ya, Wan. Iya mas, sama-sama. Aku hanya melihat ke arah Dewi yang sedang memegangi gelas kopi hangat dengan kedua tangannya ditemani oleh Dian. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, kataku pelan sambil menghisap rokok. Diki dan Eki hanya menganggukkan kepala. Aku kembali teringat peristiwa beberapa jam tadi. Setelah aku memanggil sosok Raputih untuk membantuku, hanya tinggal aku dan kuntilanak yang merasuki Dewi yang tersisa. Aku mengembalikan kendali tubuhku dan menginterogasi kuntilanak itu dan apa maunya. Ternyata, semua ini berawal dari kelakuan Dewi yang membuang pembalut kotornya di kem mawar awal malam tadi. Barang kotor yang tanpa sengaja mengenai rumah milik si kuntilanak itu. Aku tidak bisa menyalahkan dia. Kalaulah aku di posisinya dan seseorang yang tidak aku kenal tiba-tiba melempar pembalut kotor ke rumahku, aku juga ya pasti akan marah lah. Pada akhirnya, kuntilanak itu keluar dari tubuh Dewi. Aku bisa melihat kalau dia masih tidak terima. Hal itu wajar karena mereka memang makhluk pendendam luar biasa. Tapi selama aku berada bersama rombongan ini, setidaknya dia tidak akan berani melakukan apapun untuk sementara. Saat kita berpisah nanti, saat mereka kembali ke Semarang nanti, semua ini bukan urusanku lagi. Aku bukan pahlawan. Aku juga tidak bermimpi untuk mendekati gadis-gadis kuliahan yang cantik rupawan ini. Siapakah aku? Aku melakukan apa yang aku bisa dan untuk saat ini saja. Lagi pula, aku sendiri juga muak dengan apa yang aku miliki. Saat semua ini berakhir, aku berjanji akan membulatkan tekad dan akan membersihkan diri. Yang namanya Ruqyah. Jalan yang akan aku tempuh untuk terlepas dari semua kegalauan yang menghantuiku saat ini. Gusti Allah menciptakan manusia dan jin ke alam dunia yang berbeda. Dan aku yakin, Dia melakukan itu semua dengan semua keluasan ilmunya. Aku hanya ingin hidup normal, sama seperti orang-orang yang lainnya. Tanpa perlu merasakan getaran-getaran aneh saat kemanapun aku berada. Semua pengalaman yang aku alami selama ini sudah lebih dari cukup untuk mengetahui bahwa ada dunia lain di luar sana yang penuh dengan rahasia yang tertutup oleh mata. Jin itu ada. Gusti Allah juga menerangkan dengan jelas dalam kitabnya. Dan aku ingin agar pengetahuanku cukup sampai di sana. Aku tidak ingin dan tidak mau lagi bersinggungan dengan mereka. Matahari bersinar cerah dan mulai memancarkan cahayanya di ufuk timur sana. Aku menikmati sunrise pagi ini di puncak Ungaran sambil tersenyum kecil. Jalanku memang berbeda. Aku menaiki puncak gunung agar tahu kebesaran dan keagungannya. Aku mengarungi lautan agar menyadari betapa kecilnya kita di hadapannya. Aku bermain-main dengan dunia temaram agar tahu kebenaran kelamnya. Aku menikmati himunan keras agar aku tahu betapa besar godaan dari larangannya. Aku mencoba melihat sekilas ke neraka agar aku tahu betapa besar kasih-Nya saat menciptakan surga. Ya Allah Gusti, aku mohon ampun kepadamu, yang Maha Agung, dan tunjukkanlah jalan yang lurus bagi hamba-Mu yang penuh dosa ini. Jalan orang-orang yang Engkau limpahkan rahmat-Mu atas mereka, dan bukan jalan mereka yang sesat dan Engkau murkai. Amin. Cerita ini selesai tamat sampai di sini. Dan terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan cerita ini ditulis oleh Akagami 903. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.